Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi di channel Belajar Bareng Ibu Guru. Pembahasan kita masih seputar sumber daya alam. Pada video ini kita khusus akan membahas tentang sumber daya alam pariwisata. Pariwisata atau turisme ini bisa diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, termasuk juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Merupakan perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain yang memiliki sifat sementara, dilakukan perorangan atau juga kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan serta kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, serta alam dan ilmu pengetahuan. Indonesia memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat melimpah, dan berbagai objek pariwisata yang ada umumnya ini dibedakan menjadi 3, yaitu objek wisata alami, wisata budaya, dan wisata buatan. Pariwisata alami atau objek wisata yang bersifat alami merupakan tempat wisata yang murni dari alam itu sendiri tanpa ada campur tangan dari manusia. Kalaupun ada campur tangan dari manusia, itu sifatnya berupa pemeliharaan dan melengkapi sarana atau fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan selama melakukan perjalanan wisatanya, seperti tempat ibadah, MCK, dan sarana penunjang lainnya. Objek wisata alam yang bisa dinikmati di Indonesia itu banyak sekali, antara lain adalah objek wisata laut, pulau, kemudian juga ada air terjun. Indonesia memiliki banyak sekali air terjun karena relief kita yang banyak memiliki rangkaian gunung dan pegunungan. Objek wisata alam yang lain adalah gunung itu sendiri yang memiliki keindahan yang unik. Kemudian juga danau. Sepanjang wilayah Indonesia ini banyak sekali danau besar yang bisa dijumpai dan dijadikan sebagai tujuan wisata. Selain itu, wisata alam yang lain adalah hutan. Hutan-hutan tropis kita sangat menarik, memiliki kekhasan tersendiri, dan bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata. Objek wisata alam yang lain ada juga bukit pasir. Mungkin di beberapa tempat di Indonesia ini memiliki gosong-gosong pasir seperti ini, seperti pada gambar, yang bisa juga dijadikan sebagai objek pariwisata. Objek wisata alam yang lain yang tidak kalah menarik dimiliki Indonesia adalah alam bawah laut. Alam bawah laut di Indonesia itu sudah banyak yang terkenal di mancanegara karena memiliki keindahan baik gugusan terumbu karangnya maupun biota-biota lautnya. Ini yang kalian lihat pada slide ini adalah alam bawah laut di sekitaran perairan Pulau Pahawang. Objek wisata berikutnya adalah objek wisata budaya. Objek wisata budaya ini bisa berupa peninggalan sejarah. Seperti kita lihat, contohnya adalah candi-candi yang banyak terdapat di Indonesia, kemudian juga situs-situs sejarah lainnya, juga keraton dan berbagai macam bangunan peninggalan sejarah. Objek wisata yang masuk kategori wisata budaya adalah berbagai upacara. Contohnya adalah kirab budaya yang biasa rutin dilakukan ini di kerajaan-kerajaan di Jawa, khususnya di Kerajaan Yogyakarta. Objek wisata budaya yang lain adalah berupa seni tradisional. Indonesia memiliki banyak sekali jenis-jenis seni tradisional yang menarik, unik, dan tidak ada di wilayah lain di muka bumi ini, sehingga ini bisa juga dijadikan sebagai objek pariwisata. Masih objek wisata budaya, kita memiliki banyak sekali suku bangsa, di mana suku bangsa ini masing-masing punya adat kebiasaan,
masing-masing dalam rangka menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi upacara-upacara adat yang banyak dilakukan di Indonesia itu bisa dikategorikan sebagai objek wisata budaya. Objek wisata budaya yang lain adalah yang bersifat keagamaan. Ini bisa dikategorikan sebagai wisata religi. Selanjutnya adalah objek wisata buatan. Objek wisata buatan adalah yang sengaja dibangun oleh manusia dengan tujuan tertentu, memiliki keunikan dan menarik. Itu bisa dijadikan sebagai objek wisata yang bersifat buatan. Contohnya adalah diorama. Diorama ini biasanya berupa miniatur alam. Ini juga termasuk diorama. Objek wisata buatan yang lain adalah playland atau taman bermain anak. Objek wisata buatan berikutnya adalah kebun binatang. Kebun binatang sengaja dibangun selain untuk tujuan wisata, biasanya juga untuk tujuan pelestarian jenis-jenis hewan tertentu dan juga untuk tujuan edukasi atau pendidikan. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali objek wisata yang berupa kebun binatang maupun taman-taman pemeliharaan hewan tertentu. Ini seperti yang ada di Lampung, ini adalah Taman Rusa, kemudian ada juga Taman Kelinci dan Taman Kupu-kupu. Objek wisata buatan lainnya bisa berupa arena outbound. Ini dibangun, direkayasa untuk tujuan olahraga dan wisata. Objek wisata buatan lainnya bisa berupa bangunan-bangunan tradisional yang mencirikan kelompok budaya tertentu yang ada di Indonesia. Masih seputar objek wisata buatan, taman-taman hias, taman-taman kota yang dibangun ini bisa dijadikan sebagai objek wisata. Objek wisata buatan yang lainnya, taman bunga. Kalau sekarang ini sedang marak dibuat taman-taman bunga yang khusus untuk selfie. Nah, ini juga banyak menarik wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan regional. Selanjutnya, jenis dan macam pariwisata berdasarkan letak geografisnya atau berdasarkan lokasi daerah asal para pengunjung atau turis yang datang. Yang pertama adalah pariwisata lokal. Pariwisata lokal atau local tourism ini dimaksudkan kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat setempat berkunjung ke objek-objek wisata yang berada di wilayah tempat tinggal mereka sendiri. Selanjutnya adalah pariwisata regional. Pariwisata regional ini kegiatan wisata atau rekreasi yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu yang dilakukan menuju ke objek wisata yang jauh atau berada di luar dari wilayah tempat tinggalnya. Misalnya, masyarakat Lampung melakukan wisata ke pantai-pantai yang ada di wilayah pesisir Kota Bandar Lampung, Pesawaran maupun Tanggamus. Nah, maka itu bisa dikategorikan sebagai pariwisata lokal. Tetapi jika masyarakat Lampung berkunjung atau berwisata ke Bali, ke Taman Nasional Bunaken yang ada di Maluku, maka itu bisa dikategorikan sebagai pariwisata regional. Yang ketiga adalah international tourism atau pariwisata internasional. Ini adalah pariwisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan objek-objek wisata yang berada di negara lain atau di luar negaranya. Jadi ini sifatnya sudah antar negara. Wisata berdasarkan alasan atau tujuannya ada yang dikategorikan sebagai wisata bisnis atau business tourism. Ini kegiatan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan bersamaan dengan aktivitas pekerjaannya atau kedinasannya. Kemudian vocational tourism ini adalah kegiatan rekreasi atau pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memiliki waktu luang. Artinya perjalanannya memang
semata-mata ditujukan untuk melakukan kegiatan rekreasi. Yang berikutnya adalah educational tourism atau wisata pendidikan. Ini adalah perjalanan rekreasi atau perjalanan pariwisata yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembelajaran atau edukasi. Contohnya adalah perjalanan study tour yang dilakukan oleh siswa dari sekolah-sekolah tertentu, kemudian juga perjalanan studi banding yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu untuk berkunjung melakukan edukasi atau pembelajaran di tempat-tempat lain yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau pendidikan mereka. Berikutnya unsur-unsur pariwisata. Unsur pariwisata yang sangat penting harus tersedia agar kegiatan pariwisata dapat berkembang dengan baik dan dapat mengundang atau memancing datangnya para wisatawan ke objek-objek tersebut. Yang pertama adalah adanya biro perjalanan. Biro perjalanan ini adalah perorangan atau perusahaan yang sengaja menyediakan jasa untuk melayani perjalanan para turis. Mereka biasanya menyediakan paket-paket perjalanan dan sudah menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan suatu perjalanan wisata, dari transportasi, akomodasi, makanan, kegiatan, bahkan objek-objek yang akan dikunjungi pun sudah mereka siapkan. Yang tidak kalah pentingnya unsur berikutnya adalah transportasi. Untuk kelancaran kunjungan wisata para wisatawan, maka sarana transportasi sangat dibutuhkan. Ini bukan hanya dalam hal kendaraan, tetapi juga sarana jalan maupun sarana transportasi lainnya ini harus tersedia dalam kondisi yang baik. Yang berikutnya yang ketiga adalah akomodasi, yaitu berupa penginapan yang memadai, ini homestay, hotel, motel, dan sebagainya. Ini disesuaikan dengan kondisi wilayah dan ketersediaan modal yang ada. Yang jelas akomodasi sangat dibutuhkan oleh para pengunjung, khususnya pengunjung yang berasal dari luar daerah, apalagi dari luar negara. Kemudian yang berikutnya adalah jasa boga dan restoran atau penyediaan konsumsi bagi para wisatawan. Ini sangat dibutuhkan. Yang berikutnya adalah unsur money changer atau bank atau ATM. Di sini untuk memudahkan para turis atau pengunjung untuk menukarkan mata uang mereka yang berbeda dengan mata uang yang beredar di objek wisata. Atau bank dan ATM yang memudahkan mereka untuk menarik uang sesuai dengan mata uang yang dibutuhkan di objek-objek wisata yang dikunjungi. Yang berikutnya adalah yang paling penting, yaitu objek wisata. Objek wisata tadi sudah kita bahas, baik bersifat alami, kemudian bersifat budaya maupun bersifat buatan. Ini menjadi sangat penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah cenderamata. Cenderamata tidak kalah penting. Cenderamata ini harusnya menggambarkan ciri khas wilayah-wilayah atau objek-objek wisata tersebut dan harus bersifat menarik sehingga wisatawan tertarik untuk membeli cenderamata tersebut. Selain ketujuh unsur ini, ada unsur lain yang tidak kalah penting dan harus ada jika kita ingin pariwisata di wilayah kita berkembang dengan baik. Yang pertama yaitu faktor keamanan. Faktor keamanan ini sangat penting sekali, di mana kunjungan wisatawan itu akan sangat terganggu jika ada informasi atau isu ketidakamanan di wilayah-wilayah yang akan dikunjungi. Jika masyarakat merasa aman, merasa diterima, masyarakat di daerah kunjungan wisata bersifat welcome, ya, tidak ada ancaman kejahatan, kemungkinan besar objek wisata yang ada di sana dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat di situ. Artinya orang lain akan tertarik untuk datang menikmati keindahan objek wisata yang ada. Tetapi kalau ada isu ketidakamanan, walaupun objek wisata yang kita miliki indah, menarik, unik, orang akan segan untuk datang. Yang berikutnya adalah kebersihan. Kebersihan juga sangat penting.
Oleh sebab itu, sebaiknya masyarakat yang berada di sekitar wilayah objek wisata itu benar-benar menjaga kebersihannya. Baik itu sampah maupun sarana-sarana MCK itu harus selalu dalam keadaan bersih, karena kebersihan akan mempengaruhi kenyamanan para pengunjung. Berikutnya, keramah tamahan masyarakat yang ada di wilayah sekitar. Keramah tamahan akan memberi kesan yang sangat baik kepada pengunjung, sehingga pengunjung akan datang kembali dan mereka akan menyampaikan hal-hal yang positif tentang wilayah yang dikunjunginya, objek yang dikunjunginya kepada kenalan dan kerabatnya, dan ini bisa mempengaruhi tingkat kedatangan turis ke wilayah objek wisata tersebut. Apakah manfaat dari kegiatan pariwisata? Itu banyak sekali. Yang pertama, bisa membuka kesempatan kerja. Yang kedua, sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk di sekitar objek wisata tersebut. Manfaat yang berikutnya adalah menambah pendapatan dan devisa negara. Dari kedatangan para turis luar negeri, ini banyak sekali produk-produk kita yang dapat terjual baik berupa produk maupun jasa, dan mereka akan membayar dengan mata uang mereka. Ini akan menambah devisa negara. Berikutnya, manfaatnya adalah terpeliharanya lingkungan hidup yang ada di objek wisata tersebut. Dengan datangnya pengunjung, dengan perawatan yang baik, itu akan ada pemasukan bagi wilayah tersebut, dan pendapatan atau pemasukan ini bisa dijadikan sebagai modal pemeliharaan lingkungan hidup yang ada di objek wisata tersebut. Yang berikutnya, manfaatnya adalah melestarikan kebudayaan nasional. Dengan adanya pariwisata, maka masyarakat akan berupaya untuk mempertahankan adat kebiasaan, upacara, kemudian tari-tari tradisional yang dimiliki, dan akan diturunkan terus-menerus kepada generasi berikutnya. Dengan demikian, kebudayaan yang ada di wilayah tersebut akan terjaga dan lestari. Selanjutnya adalah lembar kerja, ini tentang pariwisata. Yang pertama adalah tentang potensi pariwisata di Indonesia. Kalian diminta melengkapi tabel potensi pariwisata. Di sini ada jenis potensi pariwisata: wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Di kolom kedua ini diberi penjelasan tentang masing-masing potensi pariwisata tersebut. Pada kolom ketiga ini diberi contoh objek-objek wisata yang termasuk wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Tugas yang kedua, tentunya kalian pernah melakukan kegiatan pariwisata, bukan? Maka di sini kalian diminta menuliskan apa ya objek wisata favorit kalian selama ini dan apa alasannya, kenapa kalian menjadikan objek wisata tersebut sebagai wisata favorit kalian. Kemudian, apa manfaat kegiatan wisata yang pernah kalian lakukan, apa manfaat bagi diri kalian sendiri. Demikian penjelasan kita, pembelajaran kita tentang sumber daya alam pariwisata, begitu juga dengan tugas yang harus diselesaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.